Pemirsa, kasus perseteruan antara Wanda Hamidah dengan Yapto Surjo Sumarno terkait kepemilikan status rumah yang terletak di kawasan Cikini Menteng, Jakarta Pusat masih terus bergulir. Kedua belah pihak sama-sama ngotot sebagai pemilik dan pemegang surat yang sah atas lahan seluas 1.400 meter persegi yang di atasnya berdiri bangunan 4 rumah yang salah satunya ditempati oleh Wanda dan paman Wanda. Terkait kasus sengketa lahan tersebut, kedua belah pihak Wanda dan Yapto yang diwakilkan kuasa hukumnya bertemu di Bareskrim Mabes Polri guna menjalani mediasi Senin kemarin. Ya, intinya saya menjelaskan ya, saya merasa tidak ada maksud melakukan pencemaran nama baik, tapi sekedar memberikan pendapat ya seperti teman-teman lihat dan teman-teman baca, gitu aja. Kita ikutin aja proses hukumnya. Gini loh, kalau untuk minta maaf kan proses kalimat yang salah itu yang mana? Ya, saya kira masih berjalan ya, proses restoratifnya masih berjalan. Ini kan belum ketemu ya, Bu Wanda dengan Pak Yapto belum ketemu. Mungkin next time lagi ya. Mbak Wanda, artinya pertemuan mediasi kali ini gagal atau gimana? Atau ada kelanjutannya lagi? Ya, saya kira ini masih berlanjut, kan itu masih tahap awal ya, baru panggilan para pihak dan kita sudah menjelaskan. Nah, mungkin dari pihak Pak Yapto juga nanti akan menjelaskan juga secara langsung. Oh enggak, itu hanya cuplikan. Wanda yang diwawancara awak media mengungkapkan harapannya hasil pertemuan tersebut nantinya dapat menemukan jalan keluar yang sebaik-baiknya dalam kasus tersebut. Wanda juga berharap keadilan ditegakkan seadil-adilnya. Selama proses mediasi berjalan, selebriti yang juga politisi itu meminta untuk bisa dihadirkan Yapto supaya ia bisa bertemu secara langsung dengan Ketua Umum Ormas Kepemudaan itu. Kita baru saja selesai mediasi, ya kurang lebih sekitar 1 jam lebih. Ya awalnya dari pihak Wanda mempertanyakan tentang hak milik kita. Lalu kita bertanya balik terkait hak miliknya mereka. Setelah kita lakukan komunikasi, akhirnya pihak Wanda memohon waktu kepada Pak Yapto agar dipertemukan karena kebetulan Pak Yapto tidak dapat hadir hari ini karena ada urusan lain. Jadi Pak Yapto terus terang merasa sangat dirugikan dan sangat terganggu reputasi beliau dengan statement-statement dan postingan-postingan yang dilakukan oleh Wanda Hamidah. Sementara proses mediasi berjalan, Wanda tetap kekeh mengenai kepemilikan tanah yang saat ini disengketakan adalah aset milik keluarganya. Sementara itu, menanggapi klaim dari Wanda, pihak kuasa hukum Yapto merasa bingung dengan pernyataan yang disampaikan mantan istri Sheryl Raul Hakim itu. Seolah menggambarkan situasi saat ini, siapa sesungguhnya pemilik sah atas lahan tersebut, dan siapa pula yang menempati rumah tersebut, dan siapa pula yang berkoar-koar di media. Pernyataan tersebut seolah merujuk pada paman Wanda, Hamid Hussein, yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyerobotan lahan yang kini tengah dalam proses sengketa. Besar Hamid Hussein telah tinggal dan menghuni di rumah yang beralamat di Jalan Citandui nomor 2 Cikini, Jakarta Pusat sejak tahun 1962. Namun pada saat Pak Hamid Hussein sedang melakukan proses penerbitan sertifikat, ternyata terbit SHGB nomor 1000 Cikini dan SHGB nomor 1001 Cikini atas nama Saudara Yapto S. Suryo Sumarno. Yang anehnya SHGB 1000 dan 1001 ini beralamat di Jalan Ciasem nomor 2. Alamatnya berbeda. Jadi pada hari ini kami selaku kuasa hukum dari Bapak Hamid Hussein telah mendampingi Bapak Hamid Hussein dalam memberikan klarifikasi. Jadi sebelumnya Bapak Hamid Hussein telah menyampaikan pengaduan masyarakat terkait dengan adanya dugaan tindak pidana berkenaan dengan penerbitan SHGB 1000 dan 1001. Jadi hari ini kami mendapatkan undangan untuk memberikan klarifikasi sekaligus menyampaikan bukti-bukti kepada penyelidik. Bukti-bukti apa aja, Pak?
Antara lain adalah jual beli dari alas hak dari SHGB 1000 dan 1001 yang sebenarnya sudah dibatalkan oleh putusan pengadilan. Saya sudah mengeluarkan surat bahwa Pak Hamid ini sudah pernah mengajukan untuk pensertifikatan tetapi tidak bisa. Ya, terkait Wanda Hamidah saya baru dengar, nanti kami akan cek kembali apa sesungguhnya masalahnya, apakah masalah status kepemilikan lahan atau tanah atau propertinya ada atau masalah lain ya. Saya juga baru dengar dari teman-teman, nanti kita akan cek kembali. Prinsipnya kita akan menegakkan keadilan bagi semua siapa saja. Ini surat keputusan Mahkamah Agung bahwa mereka tidak berhak melakukan pengosongan terhadap rumah kami ya. Pemohon itu tidak berkualitas. Dia tidak bisa membuktikan dia punya rumah di sini. Ya. Dan tanah sertifikat SHGB 12123 itu tahun 80 sudah menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Kemudian tanah-tanah ini diprioritaskan hak barunya kepada yang menempati, yang tinggal. Artinya pada kami orang di sini semua. Ya, tapi karena belum sempat mengurus sertifikat, akhirnya baru tahun 2012 ngurus. Proses di BPN, ada keterangan di BPN di tanah yang kita urus Jalan Citandui 2 itu ada tanah sertifikat orang lain, namun dengan alamat yang salah di Ciasa nomor 2, agak jauh lah. Kami agak heran juga, tapi setelah ditelusuri ternyata selama puluhan tahun itu ada jual beli bangunan rumah di atas tanah bekas AGB yang sudah tanah negara itu. Jadi seolah-olah itu kamuflase aja ya, kamuflase ada tanah di atas tanah negara itu jual beli bangunan rumahnya cuma saya dibikin dengan IMB bodong, makanya alamatnya salah. Lantas, benarkah keluarga Wanda tidak memiliki bukti kepemilikan sah atas aset yang kini tengah diperebutkan itu? Untuk restoratif justice sebagaimana amanat 3 menteri dan itu sudah dilakukan tadi, kita dipertemukan dengan kuasa hukum Pak Yapto. Beliau tidak bisa hadir, belum sempat hadir sehingga diwakili kuasa hukum. Nah, tadi itu hanya kita menjelaskan terkait berita yang selama ini ya, pencemaran nama baik itu sudah kita jelaskan dan ini masih berproses karena ada harapan dari Bu Wanda mungkin untuk Kisruh sengketa kepemilikan lahan antara Wanda dan Yapto semakin berkepanjangan. Sengketa lahan tersebut berujung Wanda Hamidah dipolisikan. Pihak Yapto Sujo Sumarno telah melaporkan Wanda atas tuduhan pencemaran nama baik. Namun pihak Wanda berkilah kalau dirinya bukan penyebar nama Yapto Surjo Sumarno di sosial media. Namun begitu, ibu 6 orang anak itu tidak menjelaskan secara gamblang apakah dirinya akan meminta maaf dengan Yapto. Sementara itu tidak merasa telah mencemarkan nama baik seterunya itu, namun begitu, ia akan tetap mengikuti proses hukum yang berjalan. Selesai mediasi pertama, saya akan sampaikan hasil ini kepada Pak Yapto. Nanti apa jawaban beliau, saya akan ambil lagi. Tidak tinggal di situ. Wanda bilang Wanda pernah tinggal di situ. Aku nggak tahu. Yang jelas Wanda tidak tinggal di situ. Nah, kita bicara SIP. SIP itu atas nama orang lain. Ya, SIP itu mati tahun 2009. Dari 2009, lalu kan sertifikat itu terbit tahun 2012, ya kan? Nah, siapa yang punya SIP? SIP itu mati tahun 2009. Kenapa orang lain yang menghuni rumah itu? Dan kenapa Wanda yang bersuara terhadap kejadian itu? Ada apa ini? Kan begitu. Nah, sekarang setelah kita laporin, dan kok malah mau minta maaf, apa tidak berpikir konsekuensinya menggunakan nama seseorang di dalam publik? Ini restoratif justice ya untuk masalah pencemaran nama baik. Tapi nanti ya kita ikutin aja proses hukumnya seperti apa. Kalau saya orang yang taat hukum, jadi saya menghormati proses hukum dan gini, itikat baik ya. Kalau saya salah akan minta maaf, kalau saya benar ya, tapi kan itu semua pembuktiannya kan di pengadilan. Jika
Jika ditelisik ke belakang, kisru antara Wanda Hamidah dan pihak Yapto Surjo Sumarno ini mencuat ke publik saat pemerintah kota Jakarta Pusat hendak melakukan pengosongan rumah yang terletak di kawasan Cikini Menteng, Jakarta Pusat yang ditempati keluarga besar Wanda. Eksekusi berujung kericuhan, hingga terjadi pengusiran oleh sekelompok oknum ormas kepemudaan terhadap keluarga Wanda yang menghuni rumah yang disengketakan tersebut. Beralih ke kasus hukum yang lain, perseteruan selebgram Uci Flaudea dengan Medina Zain terkait kasus dugaan penipuan dengan pelapor Uci Flaudea dan terlapor Medina Zain berlanjut ke meja persidangan. Sidang perdana kasus tersebut sudah digelar di Pengadilan Negeri di Surabaya beberapa hari lalu, luput dari pantauan media. Sidang perdana tersebut dihadiri Medina Zain sebagai terdakwa yang didatangkan langsung dari Jakarta. Sementara itu, Uci sebagai pelapor tidak hadir lantaran sedang berada di luar negeri. Kemarin sebulan lalu sebelum saya tinggal ke Amerika, itu kan sudah pelimpahan barang bukti dan Medina juga. Karena kan P21-nya udah lama kan sebenarnya. Tunggu pelimpahan aja, makanya saya kemarin itu berupaya bagaimana caranya Medina bisa dibawa ke Surabaya gitu kan. Karena kan saya nggak pakai lawyer, jadi semuanya kerja sendiri gitu ya, agak ribet gimana tapi nggak apa-apa, semuanya kan banyak yang mendukung gitu loh. Nah kemarin itu sudah dilimpahkan sama Medinanya juga dilimpahkan. Nah pada tanggal 30 kemarin atau apa, hari Selasa kemarin tanggal berapa sih? Ya sekitar itu ya, waktu saya masih di Amerika itu kan ada sidang perdana. Tapi sidangnya online gitu. Tapi kan saya baru datang baru 2 hari ini dari Amerika. Sebenarnya pihak Uci Flaudea telah membuka pintu rapat mediasi yang diajukan pihak Medina lewat suaminya sebelum kasus tersebut bergulir di persidangan. Namun karena poin-poin perdamaian yang diajukan pihak Medina sangat memberatkan Uci, terutama terkait pengembalian uang dengan cara dicicil, pihak Uci pun urung berdamai dengan seterunya itu. Tak hanya itu, dalam mediasi tersebut pihak Medina juga mengajukan syarat barang-barang branded yang telah dibeli Uci untuk dikembalikan. Uci pun tidak bisa memenuhi permintaan pengembalian barang mewah itu lantaran sudah disita pihak kejaksaan sebagai barang bukti kejahatan yang dilakukan istri Lukman Azari itu. Kemarin sebulan lalu sebelum saya tinggal ke Amerika, itu kan sudah pelimpahan barang bukti dan Medina juga. Karena kan P21-nya udah lama kan sebenarnya. Tunggu pelimpahan aja, makanya saya kemarin itu berupaya bagaimana caranya Medina bisa dibawa ke Surabaya gitu kan. Karena kan saya nggak pakai lawyer, jadi semuanya kerja sendiri gitu ya, agak ribet gimana tapi nggak apa-apa, semuanya kan banyak yang mendukung gitu loh. Nah kemarin itu sudah dilimpahkan sama Medinanya juga dilimpahkan. Nah pada tanggal 30 kemarin atau apa, hari Selasa kemarin tanggal berapa sih? Ya sekitar itu ya, waktu saya masih di Amerika itu kan ada sidang perdana. Tapi sidangnya online gitu. Tapi kan saya baru datang baru 2 hari ini dari Amerika. Coba nanti saya update lagi seperti apa, nanti teman-teman saya kasih tahu. Tapi kalau pokok atau tuntutan perkara dari KPK sendiri di persidangan itu apa gitu? Tuntutan. Nah, di situ sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa kalau sebenarnya itu tuntutannya itu kan perlindungan konsumen dan penipuannya sudah jelas gitu. Perlindungan konsumen hukumannya 6 tahun, bukan perdata katanya Pak D itu. Jengkel sama Pak D. Jadi mau ini nggak sih pas nanti pulang Surabaya mau nemuin Pak D ini sih buat yang seperti ini? Nggak perlu deh, nanti biar ketemu di persidangan aja, enak ya kan, biar lucu ya. Biar lucu, Pak D itu lucu. Maksudnya gini loh, kapan hari si botak kan juga kayak gitu kan, ya kan. Dia belum tahu si Mbak MZ-nya ini ternyata kasusnya banyak gitu kan. Dia keluar katanya uang segitu aja dibikin ribut. Ya bukan masalah uangnya dong, ya kan. Kalau kita ditipu terus udah gitu kita dihina-hina, siapa yang mau? Ya kan. Dia kan kena batunya sama saya, gitu kan. Terus ternyata ketahuan Medinanya kasusnya banyak. Kabur dia botak.
Atas perbuatan melawan hukum tersebut, Medina terancam hukuman kurungan penjara 6 tahun. Pihaknya pun telah menutup rapat pintu perdamaian dengan Medina Zain. Seperti diketahui, Medina Zain telah divonis bersalah atas kasus pengancaman yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta. Dalam putusannya, hakim telah menjatuhkan sanksi hukum kurungan penjara 1 tahun. Jadi pelajaran buat semua pihak seperti itu sih, belajar gitu loh, atau yang pelajaran semuanya bahwa segala sesuatu itu harus berhati-hati. Merasa senang, ya kasihan sih nggak sih? Soalnya kan kalau kasihan kemarin sudah buka pintu perdamaian kan, tahu sendiri kan. Tapi dia nggak ada etika baik, berarti kan dia suka di situ. Misalnya uang segitu aja nggak bisa usaha, lah kemarin dia mau keluar-keluar mau beli rumah galau gimana coba? Iya kan? Gitu, nggak ada sih. Saya pikir ya udah, resikonya harus ditanggung. Ya inilah harusnya seperti ini. Pak D yang baru, lawyer yang baru dari Medina, nggak tahu namanya siapa, saya manggilnya Pak D. Pergi ke mana, ke Polres Mabes. Dia bilang mau ngembaliin uang gitu loh. Dia mau damai. Kan dari awal saya mau damai kan, iya kan? Balikin uang saya, balikin nama baik saya. Nama baik saya nih, nama baik yang dia katanya berpuluh-puluh kali transaksi sama saya itu loh. Buktiin di mana? Orang sekali kena tipu kok. Sekali kena tipu. Mana ada orang berkali-kali mau ditipu berkali-kali, kan nggak ada juga. Dia tuh kena batunya Medina itu. Jual tas sama orang yang tahu tas, jangan punya tas, ya kan? Kena batunya. Dan kalau saya ditipu uang sekian, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi jangan menghina-hina saya. Saya ini punya harga diri loh. Ya makanya itu saya kejar terus sampai kena. Yang respon Pak D itu gimana? Responnya Pak D katanya dia mau damai. Tapi kan saya tetap ngomong, balikin duitnya dong. Kalau nggak ada duit nggak usah ngomong. Terus penyidiknya bilang gini, Bu, dibayar separuh bagaimana? Nggak mau. Nggak ada uang ya nggak usah lah, terus aja. Kan gitu aja ya.